Kak, aku mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dan sekarang aku lagi di Kota Laundry. Yuk kita tanya-tanya yuk yang punya. Halo Bapak. Iya, halo. Ya, Bapak yang punya dari Kota Laundry ya? Nama Bapak ini Pak Sotmanji ya. Iya, benar sekali. Saya boleh wawancara Bapak dulu Ya. untuk tentang Kota Laundry? Oke, silakan. Oke, boleh nanya ke pertanyaan yang pertama ya Pak? Ya, silakan. Kalau untuk omset Bapak sendiri awalnya pertama kali itu di angka berapa sih Pak? Waktu awal buka itu kita berdana lebih kurang ya, 40 sampai 50 juta. Banyak juga ya. Ya, lumayan sih. Kan tadi kita udah ngomongin omset tuh ya Pak. Kenapa sih Bapak itu malah milih laundry ketimbang usaha-usaha yang lain? Ya, karena kita setiap melakukan mau buka usaha, kita melihat peluang dulu gitu kan. Nah, kalau di Batam sendiri, khususnya di Tanjung Uncang, itu banyak para pekerja yang tinggalnya ngekos. Nah, kalau para pekerja itu kalau udah pulang tuh pada capek semua, jadi cucian tuh pada di laundry aja gitu. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi makanya Bapak memilih usaha Kota Laundry ini. Ya, Kalau dari Bapak sendiri, apa sih yang membuat Kota Laundry ini berbeda ya dari laundry-laundry yang lainnya? perbedaannya yaitu yang pertama bisa lihat sendiri dari tampilannya. Jadi dari tampilan itu kita buat menarik dulu supaya bisa menarik perhatian dari pelanggan seperti itu. Kedua ya dari pelayanan, kita harus ramah sama pelanggan seperti itu. Jadi ya, kalau misalnya ada komplain kita tetap aware sama mereka. Gitu ya Terus Pak. dari hasil kerja kita cucian harus bersih, rapi, dan kita mempunyai standar sendiri Ya, yang benar membuat banget. laundry kita beda sama yang lain. Kalau menurut Bapak nih, kelebihan apa lagi sih yang dipunyai sama Kota Laundry punya Bapak ini? Salah satunya ya dari timbangan. Nah, kebanyakan laundry itu menggunakan timbangan manual. Nah, kalau kita sendiri menggunakan timbangan digital supaya perhitungannya lebih akurat seperti itu. Pak, tunjukin gimana sih cara nimbang digitalnya itu? Boleh. Jadi kita ambil contohnya. Ini timbangnya kita hidupkan terlebih dahulu. Ini sudah kita setting 1 kilonya ini 6.000. Oke. Kita bisa lihat tuh berat sama totalnya. Di sini beratnya 2,6 kg. Nah, totalnya itu adalah 16.170. Kita ambil 16.000. Jadi kadang di laundry lain 2,6 kg itu dihitung 3 kg. Jadi kita nggak mau seperti itu. Jadi kita harus ikut angka yang sebenarnya seperti itu. Pak, boleh nggak sih saya intip-intip ke belakang? Oke, boleh. Yuk. Kan saya suka sering laundry juga ya Pak. Terus saya suka khawatir kalau baju saya tuh juga digabung-gabung sama customer lain. Nah, tapi yang membuat Kota Laundry beda itu apa ya? Kalau moto kita ya di laundry kita sendiri, satu mesin satu pelanggan gitu. Jadi customer tidak perlu khawatir bajunya digabungkan sama baju orang lain. Seperti di sini kita lumayan banyak ya, mesin ada 4. Nah, fungsi dari 4 mesin ini ya salah satunya itu satu mesin satu pelanggan. Selain itu juga kita memisahkan antara baju putih, baju luntur, terus cucian spray, bed cover. Jadi dia masing-masing mesin berbeda, jadi nggak digabungin. Berarti aman ya Pak di sini ya? Ya, insya Allah aman. Nah, ini kan ada spray ya Pak. Gimana sih cara Bapak treatmentnya? Karena kan beda dari baju ya. Nah, kadang orang itu salah persepsi ya, kenapa spray, bed cover itu dihitung satuan. Nah, kenapa tidak gabung sama kiloan baju yang lain gitu kan. Nah, logikanya seperti ini, kalau baju sama spray digabungin, dia akan menggumpal, membentuk bola. Jadi spray itu menutupi baju yang di dalam seperti itu, jadi nggak bersih ya. Kenapa kita buat satuan? Jadi dia cucinya tersendiri seperti itu. Dan cuci tersendiri dia menggunakan suhu 40 derajat Celcius. Oh, ada suhu khususnya ya Pak? Iya. Boleh dong Pak kasih tahu ini udah tahapan yang mana? Kalau ini kita masuk ke tahap bagian setrika ya. Kalau di Kota Laundry sendiri kita menggunakan alat peraga.
Boleh nggak kasih tunjuk caranya gimana ya Pak? Boleh kita lipat menggunakan alat peraga. Nah, supaya susunan di plastik nanti dia jadi rapi seperti itu, lurus dia, jadi segi empat. Semuanya jadi berapi gitu ya, nggak ada yang mencong kanan, mencong kiri. Bagus sih. Ini bisa jadi lebih efektif ya Pak? Ya, karena kita lebih mementingkan kerapian. Pasti namanya laundry harus bersih, rapi, wangi ya Pak. Ya. Kalau hanya sekedar setrika di rumah kita bisa setrika sendiri. Jadi kenapa orang harus melaundry? Jadi harus ada perbedaan. Yang paling utama adalah rapi. Untuk quality control sendiri itu gimana ya Bapak? Ya kita tetap ada kontrol walaupun yang kerja itu adalah orang lain. Saya sebagai pemilik sendiri tetap ada kontrol walaupun ketika saya nggak di laundry atau di laundry itu tetap saya kontrol melalui kamera CCTV. Jadi melalui kamera CCTV ketika mereka kerja tidak rapi kita bisa tegur langsung. Ya. Ataupun saya tayang ulang setiap malam. Jadi kita lihat kerja orang itu satu hari, malamnya saya lihat, besoknya kita evaluasi. Nah, tadi kan kita udah dengar dari narasumber kita, Pak Suatmeji sendiri, dan dia udah ngejelasin apa sih isi dalam dari Koto Laundry sendiri yang membuat beda apa, terus omset totalnya apa. Pokoknya kita udah tahu gambaran besar Koto Laundry sendiri. Nah, kalau aku pribadi sih mau nyaranin kalian buat nge-laundry di sini aja karena menurut aku affordable, terus juga bersih, wangi, dan rapi. Oke, Wek. Makasih ya Pak atas waktu dan kesempatan yang udah diberikan kepada saya untuk wawancara Bapak mengenai Koto Laundry ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kunjungannya ke Koto Laundry ya. Ya, semoga Koto Laundry bisa semakin maju dan sukses selalu ya Pak. Amin.